محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا
وعلى آله Muhammadku tercinta yang selalu ku puja. Muhammadku tercinta, ku rindu kepadanya, ku ingin melihatnya, ku ingin memeluknya, ku ingin bersamanya di surga selamanya. Wahai sang kekasihku, ku harap syafaatmu. Wahai sang kekasihku, jangan kau tinggalkanku. Abadikan cintaku, abadikan rinduku, abadikan langkahku mengikuti jejakmu. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatal habibi Muhammad. Wassalatu wassalamuhu ala habibina Muhammad. Salatan taj'aluna ahbabal habibi Muhammad wal 'ashiqina lil habibi Muhammad wal farihina bi ru'yatil habibi Muhammad wal faizina bi syafa'atil habibi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'u sunnatal habibi Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum ajma'in bi taqwallahi ta'ala rabbil 'arsyil karim. Hadratul mukarramin, para habaib yang sangat kita cintai, yang sangat kita muliakan, yang sangat kita harapkan keridhoannya. Khusus di sini ada habaib, ada Habib Hashim bin Muhammad Al-Attas, ada Habib Abu Bakar Bahasan Jamalul Lail, ada Habib Abu Bakar Al-Attas, ada Habib Ahmad bin Anis bin Syahab. Mudah-mudahan keberkahan di tempat kita membacakan maulid datunya baginda Nabi dihadiri oleh cucunya menambahkan kemuliaan kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa baginda Nabi di dalam mimpi kita sebelum kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir di tengah-tengah kita guru mulia kita, Ketua DPW Front Persaudaraan Islam Bandung Barat, Mukarram Haji Saifuddin SPDI, dan juga ada di tengah-tengah kita orang yang kita banggakan, pimpinan homeschooling Mata Alam Rian Airlangga SPD MC Haji, apa tuh? Ya, mudah-mudahan. Dan juga ada kawan Nabi di sini, ada Kang Dani. Dulu udah lama gak ketemu kawan umroh bersama dulu. Alhamdulillah kejutan katanya beliau hadir. Dua-duanya terkejut karena beliau juga nggak tahu mau kesini. Dan juga Ustaz Asep, mudah-mudahan, dan hadirin pengurus Front Persaudaraan Islam di DPW Kabupaten Bandung Barat dan DPC Lembang, dan seluruh hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua di dalam naungan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita komplit malam Jumat ini setelah 2 bulan lalu Habib Abu Bakar absen. Alhamdulillah
Allah beliau sehat dan bisa hadir komplit terasa sempurna majelis kita ini dihadiri oleh habaib. Maka akan menambah kemuliaan, akan menambah kesempurnaan kita. Kita dengarkan sedikit tausiah, nggak apa-apa sedikit tapi yang penting bermanfaat. Kami permohonkan pada guru kita, ketua kelompok saudara Islam, beliau luar biasa menyempatkan yang besok insya Allah berangkat, mudah-mudahan sehat semua dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah, memberi kemenangan, amin ya rabbal alamin. Untuk waktu dan tempat kami mohon pada guru kami saya tafadhol ilaihi masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-mujahidin 'ala al-qa'idin darajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa taqwah wa la tamutunna illa masiratukum jannatu ma'wa. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kepada segenap para habaib, guru-guru kami tercinta, segenap asatid wa asatidat, dan anak-anakku tercinta yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu dari kalangan para habaib maupun kiai ajengan asatid teristimewa, tentunya Sahibul Majlis, guru kita tercinta Ustadz Sururi. Semoga semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, sehat walafiat, berkah rizkinya, berkah keluarganya, dan senantiasa diberikan kemenangan dalam segala gelap langkah perjuangannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setadinya Al-Fakir ingin menawar kepada guru kita Ustadz Sururi untuk diberikan waktu pertama. Kebetulan lagi mahalul qiyam, kita diberikan tembusan melalui WA. Saat ini jam 10 tepat kurang lebih ada rapat, ada musyawarah shura untuk persiapan pemberangkatan, briefing di sekretariat TVW. Barusan informasinya, jadi Al-Fakir tidak akan panjang lebar dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya pada kesempatan kali ini hanya ingin minta doa kepada para habaib. Doakan guru kami tercinta, guru besar kami, imam besar kami Al-Habib Muhammad Rijik bin Husin Shihab, agar senantiasa diberikan kemenangan, kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para keluarganya, para ikhwannya, dan segenap para pengikutnya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya doakan pula kegiatan besok, aksi besok, reuni Akbar 411 yang akan digelar dari mulai Masjid Istiqlal sampai nanti Istana, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan sekalian, ibu dan bapak, para habaib sekalian, anak-anakku yang tercinta, sedikit pesan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Begitu cintanya Rasul kepada kita semua, sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Inti dari ayat tersebut,
Aku berikan kepadamu wahai Muhammad apa yang kau inginkan dan yang tidak kau inginkan, maka kau ridho. Tetapi apa jawaban Nabi? Kata Nabi dalam tafsir Jalalain dikatakan, idan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kata Nabi, ya Allah, seandainya Engkau berikan segala yang aku mau, Engkau berikan dunia ini segala isinya kepadaku, aku tidak rela dan aku tidak akan bahagia andaikan satu saja umatku ada di dalam neraka. Masya Allah. Kecintaan Rasul kepada kita, kepada umatnya sangat luar biasa. Dan saat ini begitu bahagia hati kita. Insya Allah kita di tengah-tengah duriyahnya, kita hadir bersama duriyahnya, bersama anak cucunya, berharap kelak nanti kita bisa dipertemukan dengan datuknya. Baginda Rasulullah SAW ada dalam naungan syafaat dan bisa dituntun dibimbing untuk menuju kenikmatan yang paling abadi, yaitu nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya ketika kita mencintai baginda Rasulullah SAW, ada PR, ada tugas yang amat sangat besar kita lakukan. Tiada lain, tiada bukan, fattabi'uni, untuk senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan baginda Rasul. Itu yang dikatakan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ketika kita mencintai Allah, ikuti Allah. Ketika kita mencintai Rasulullah, ikuti Rasulullah. Rasulullah adalah seorang pendakwah, seorang mubaligh. Di dalam asma Rasul yang tak kurang dari 221, di situ Rasul diberikan nama Balighun Mubalighun, yang menyampaikan pesan-pesan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan tugas kepada Rasul, Rasul sampaikan dengan sebaik mungkin dan sampailah risalah itu kepada kita semua. Maka Rasul di situ adalah mubaligh, yang menyampaikan amanah dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti dicontoh daripada Rasulullah SAW bukan hanya hal yang enaknya saja, tetapi sepanjang hidup Rasul itu penuh dengan pahit getir kehidupan. Rasul dicaci, Rasul dimaki, Rasul dihina. Itu adalah warisan Rasul. Jadi saat ini kita berhadapan dengan itu semua, hadapi dengan penuh ketabahan, kesabaran, bahwa itu semua adalah pernah diterima oleh sang tauladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saat ini kita hanya hidup enak, nyaman, tenang saja di dalam kondisi kezaliman yang sangat amat mencekam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, tentunya kita harus kembali mengikuti jejak yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW untuk berjuang melawan segala ketidakadilan, berjuang menolak segala kezaliman, sehingga kezaliman itu tidak ada di muka bumi ini dan kita bisa hidup dalam penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ridho atau kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kezaliman, maka jangan sampai kita jadi bagian daripada kezaliman tersebut. Minimal kalaulah kita tidak bisa pergi memerangi untuk kezaliman itu, minimalnya kita bisa diam dan terus berdoa untuk mendoakan orang-orang yang berbuat zalim diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memerangi kezaliman diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kezaliman masih berkuasa di muka bumi, maka tidak akan ada ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan ini, ya ikhwan. Mudah-mudahan seluruh pejuang-pejuang Islam diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Indonesia ini kaya raya. Indonesia ini banyak ormas Islamnya. Sesungguhnya dengan banyak ormas Islam justru lebih mudah tanggung jawab dan perjuangannya. Ada yang berjuang untuk membesarkan pesantren-pesantren agar mendidik anak-anak generasi bangsa menjadi generasi-generasi yang soleh dan soleha. Itu ada di bawah NU. Berapa ribu pesantren yang ada di bawahnya. Mestinya semakin ringan, semakin enteng tanggung jawab ini, semakin mudah dalam melaksanakan dakwah, hizbah dan jihad fisabilillah. Di kita punya organisasi Muhammadiyah, sedikitnya luar biasa, kaya raya, punya rumah sakitnya berapa ratus rumah sakit, dan luar biasa. Sesungguhnya Islam kaya dengan segala yang ada di Indonesia ini.
Tetapi kenapa sampai saat ini mudah sekali umat Islam ini diadu domba? Sudah saatnya kita bersaudara. FPI yang dulu sudah dilebur oleh kekuasaan yang amat sangat zalim, Front Pembela Islam, dan saat ini lahir Front Persaudaraan Islam, bahwa kita adalah semuanya saudara dan saatnya kita bersama-sama. Ketika kita berjamaah, insya Allah sesuai janji Rasul, alaikum birjamaah fa inna yadallahu ma'al jamaah. Ketika kalian berjamaah, maka sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat kepada kita semua. Dengan majlis ini, dengan pesantren ini, berharap kita semua bisa keluar segala kebaikan dan motivasi untuk lebih mengokohkan persaudaraan kita, berjamaah kita, persatuan kita. Dari sinilah lahir insya Allah keberkahan dan kemenangan untuk umat Islam secara khususnya Lembang dan umumnya Indonesia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ingin Al-Fakir sampaikan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, bahwa kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh kalah dengan kezaliman. Terus berjuang, kemenangan insya Allah akan Allah berikan kepada orang-orang yang terus bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan kebenaran dan memerangi segala kezaliman. Dan berpesan kepada anak-anakku sekalian, santri An-Nahal, bahwa di akhirat ada sekelompok manusia di mana manusia tersebut pada lari dari tanggung jawabnya. Istri menghindari suaminya karena takut diminta pertanggungjawaban, suami menghindari istrinya karena takut didakwa oleh istri-istrinya. Pemimpin menjauhi rakyatnya karena takut dihisab dan diminta pertanggungjawaban. Anak menjauhi orang tuanya menjauhi anak-anaknya karena pada takut untuk diminta pertanggungjawaban. Tetapi ada segolongan manusia justru mencari-cari orang tuanya. Ada segolongan manusia yang mencari-cari orang tuanya sambil membawa mahkota. Dia berteriak kepada malaikat, ya malaikat, di mana ummi abi kami? Di mana bapak ibu kami? Lalu orang yang ada di alam mahsyar tersebut bertanya, siapakah anda ini? Yang lain pada bercerai-berai, menjauh daripada orang tuanya, malah kalian mencari-cari. Saya adalah anak-anaknya yang penghafal Al-Quran, yang semasa hidup diberikan biaya oleh orang tua kami untuk menjadi penghafal Quran. Kami rindu dengan beliau. Beliau bukan kiai, ibu bapak kami bukan ajengan, ibu bapak kami bukan orang-orang yang paham agama, tetapi beliau menyekolahkan kami, mendidik kami, memesantrenkan kami untuk menjadi penghafal Quran. Kami telah diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mahkota ini layak dipakaikan untuk orang tua kami. Ternyata anak ini mencari orang tuanya untuk dipakaikan mahkota tersebut sehingga dibawanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertemu dan ditunjukkan oleh malaikat, disitulah orang tua kalian. Bertemulah mereka dengan orang tuanya. Wahai ummi wa abi, wahai orang tuaku, setelah engkau didik kami dengan menghafal Quran, setelah engkau biayai kami dengan menghafal Quran hingga kami menjadi penghafal Quran, inilah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami diberikan mahkota oleh Allah, dan mahkota tersebut diberikan dan dipakaikan kepada orang tuanya, yang akhirnya dituntun oleh anak-anaknya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kita tidak bisa berbuat apa kepada orang tua kita. Berapa harta kalian yang kalian punya saat ini? Apa jabatan kita untuk orang tua kita agar selamat dari ancaman siksa Allah? Apa yang bisa kita pertolongkan untuk orang tua kita, kalau bukan kita menjadi penghafal Al-Quran? Jadilah antum semua, kalian semua penghafal Al-Quran, sehingga kalian bisa menyelamatkan orang tua kalian dan orang tua kita semua tentunya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata itu adalah ahlullah wa ahlul Rasulullah SAW, para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan santri di sini semua menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi kebanggaan orang tua dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan mohon maaf Abi tidak bisa hadir sampai tuntas. Kebetulan mendadak ada informasi harus briefing,
terkait pemberangkatan nanti malam Istana Negara dalam rangka menuntut Jokowi mundur. Sekiranya sudah tidak bisa mengurus negara, ya mundur saja. Kalau tidak bisa tidak mundur sendiri, ya mundurkan. Itulah yang kita akan laksanakan. Dan itu dilindungi oleh institusi negara, dilindungi oleh undang-undang. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal apapun. Doakan semuanya anak-anakku sekalian. Kalian aminkan tolong. Ya Allah, selamatkan Habib Rizik Sihab. Selamatkan bangsa Indonesia. Selamatkan guru-guru kami. Selamatkan durian Nabi yang ada di sini. Selamatkan seluruh pejuang-pejuang Islam dimanapun berada. Ya Allah, angkat derajat negeri ini. Bukan daripada penghancur-penghancur Islam. Bukan dari pengkhianat-pengkhianat bangsa. Bukan daripada pengkhianat-pengkhianat bangsa. Hancurkan orang-orang yang mencoba mengkhianati bangsa ini, ya Allah. Hancurkan dari orang-orang yang mencoba menghancurkan bangsa ini, ya Allah. Rahmin wa ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, afwan dan syukran kepada semuanya, terutama kepada habaib mundur ya Rasulullah. Doakan kami, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, keselamatan, dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa kepada ketua DPW Persaudaraan Islam. Mudah-mudahan apa yang didoakan tadi kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan keselamatan, kelancaran dan diberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan nasihat tausiah ilmu dari guru kita Habib Hashim bin Muhammad Al-Attas. Tafadhal dari Habib Abu Bakar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diberi itu, maaf kasih jalan gitu, jalan. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada putusnya kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam malam hari ini, malam Jumat, malam yang insya Allah penuh barokah, rahmat, Allah mengucurkan cintanya kepada kita semua. Allah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari mulai nikmat sehat, dari mulai nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat perkumpulan ini, nikmat silaturahim ini, nikmat majlis ta'lim ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat rezekinya berupa cinta Nabi Muhammad kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita curahkan, kita lantunkan,
tiada putusnya dari satu waktu, dari satu hari, dari satu tempat kepada panutan kita, kepada suri tauladan kita, kepada manusia yang malam hari ini sedang kita puji, sedang kita puja, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya yang senantiasa membela perjuangan beliau, dan juga kepada para ulama. Dan insya Allah sholawat dan salam tersebut sampai kepada kita yang pada malam hari ini menjaga syariatnya, yang senantiasa meneruskan ajaran para ulama, membawa ilmu Allah dan Rasulnya, yang tergolong dalam kategori kita adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, para jamaah yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita semua dikategorikan orang-orang yang dimuliakan dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada para habaib yang telah hadir pada malam hari ini, Habib Abu Bakar dan Habib Abu Bakar, ya. Ada dua Habib Abu Bakar, ya. Cuman beda marga, ya. Yang satu Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Bahasan. Yang satu lagi ini kebetulan sepupu saya, saudara saya, Habib Abu Bakar bin Husain bin Hasan Al-Attas, ya. Ini beliau adalah salah satu playboy di Kalijati dulunya, ya. Walaupun beliau sekarang sudah berumur, ya, 38 tahun, tapi antum masih melihat ketampanannya belum berkurang, ya. Jujur, ya. Ini Habib dulu zaman Anda berjalan sama Habib ini bareng. Begitu nggak jujur, Anda dulu bareng sama beliau. Begitu mau ada, oh ini ada perempuan wanita soleha, maju bareng, saya insya Allah keok. Saya tersingkirkan oleh beliau, saya sadar diri lah, ya. Beliau keren, ganteng, apalah saya, aku mah apa itu, ya. Dan juga ada Habib Ahmad bin Anis bin Syahab yang alhamdulillah telah memberikan kita, kalau ibarat HP kita udah dicat tadi, ya, dengan sholawat, dengan suara merdu beliau, yang mudah-mudahan sholawat yang beliau lantunkan bisa menambah cinta kepada kita, kepada Rasulullah SAW. Dan juga kepada para asatid yang pada malam hari ini telah berkumpul, yang kehadiran mereka menambah keberkahan di ini tempat. Ada Ustadz Asep dan yang baru pulang Ustadz Ade, yang beliau ada acara, ya. Insya Allah besok acaranya insya Allah itu nggak usah diragukan lagi, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi walaupun kita yakin, tetap wajib kita doakan, ya. Insya Allah, ya, selama kita berjuang di jalan Allah, mustahil Allah tidak membantu. Selama kita berjuang di jalan Allah, pasti Allah berada bersama kita semua. Amin. Wabil khusus kepada Shoribul Bait, ya, Ustaz Ahmad Sururi. Mudah-mudahan para habaib, para asatid yang berkumpul, dan umumnya para hadirin hadirat di tempat ini, kita semua insya Allah mendapatkan rahmat, syafaat dari Rasulullah, mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi di dalam qasidah yang dibawakan oleh Habib Ahmad ini, ya, itu qasidah sebetulnya qasidah dahsyat, ya. Itu qasidah dahsyat. Cuman sayang, zaman sekarang muncul qasidah-qasidah baru, ya, dikarang oleh orang-orang baru, akhirnya qasidah dahsyat zaman dulu terlupakan. Itu padahal qasidah dibacanya itu gunanya adalah tawassul, bukan macam-macam untuk qasidah. Qasidahnya itu qasidah tawassul. Kalimat pertamanya apa itu? Ya Sayyidi, ya, kalau Anda nggak mau dilaguin, ya, hancur suaranya. Kalau ada kayak Habib Ahmad harus Anda laguin, gitu, ya. Daripada hancur nanti mending Anda biasa aja masih laguin. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya.
Ya man lahul jah indallah. Di sini ya, dalam sholawat tersebut pertama sudah diungkit tentang ya sayyidi. Kalimat pertamanya sudah memanggil wahai tuanku. Siapa tuanku? Dijelaskan lagi setelahnya. Ya Rasulullah, utusannya Allah. Ya man lahul jah, wahai orang yang punya kedudukan. Kedudukannya bukan di hadapan Allah, tapi indallah. Indah ini apa kalimatnya? Indah ini bukan berarti cuma kedekatan, tapi kedekatan yang lebih daripada kedekatan biasanya. Sebagaimana kita tahu, dari antara semua makhluk yang ada di muka bumi, yang paling dekat dengan Allah adalah Rasulullah. Oleh karena itu dari awal sudah kita puji ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah. Terakhir kita menggunakan di sini diajak dengan sifat tawadhu. Kita diajak dengan sifat merendahkan diri kita dengan kalimat innal musiina. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa. Siapa yang dimaksudkan dengan yang berdosa? Kita. Innal musiina qad ja'uk. Orang-orang yang berdosa maksudnya kami, wahai Rasulullah, telah datang kepadamu. Lidzambi yastaghfirunallah, untuk dosa yang kami lakukan, yang kami senantiasa beristighfar kepada Allah, yang kalaupun ibaratnya dari dosa tersebut dilantunkan 1000 istighfar, belum tentu Allah mengampuni dosa tersebut. Tapi insya Allah kalau kita beristighfarnya dengan tawasul, dengan wasilah, dengan jalan, dengan pertolongan Rasulullah, dosa apapun, yang kecil yang besar, sebabnya apapun, pasti diampuni oleh Allah dengan wasilah keberkahan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelahnya di situ banyak para aulia disebutkan. Dari mulai Sayyidina Imam Ahmad Al-Muhajir disebut Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini Al-Faqih Al-Muqaddam adalah seorang ulama besar. Beliau seorang duriah Nabi. Keilmuannya tinggi, kesolehannya tinggi. Diminta juga bertawasul bukan cuma dengan para nabi, tapi dengan para ulama. Lalu ada kalimat apa? Kumu fina wakshifu anna. Wahai para aulia Allah, bangunlah kalian semua. Ini kita meminta. Nah, jadi harus hafal tuh paling nggak tuh sholawat tersebut. Ini kalau di kota Tarim, ya di Hadramut, sholawat ini biasanya dibaca di akhir majelis sebelum bubar. Karena kita yakin, ulama itu yakin, kalau bikin yang namanya majelis taklim, di dalam majelis taklim tersebut benar tujuan kita hanyalah ingin mendapatkan ridha Allah, ingin nyambung ilmu kita dengan Rasulullah, pasti ulama hadir. Walaupun mereka hadir dalam bentuk roh, walaupun mereka hadir dalam wujud yang nggak bisa kita lihat, tapi jangan khawatir, manfaat hadirnya mereka pasti akan terasa oleh kita. Oleh karena itu, karena yakin mereka hadir, kita minta juga bertawasul dengan mereka. Minta kepada Allah, ya Allah, dengan ulama-ulama tersebut, dengan para aulia Allah tersebut, wakshifu anna. Coba ya Allah, diangkat segala macam yang menjadi penyebab kehancuran. Tadi Ahmad pas banget itu membawakan sholawatnya. Emang besok kita mau ada acara 411. Tadi dipakaikan sholawat tawasul, Masya Allah ya. Ini mudah-mudahan benar-benar nyambung antara sholawat, perjuangan besok, aman semua insya Allah. Amin. Nah, jadi ente jangan suka hobi dengan sholawat yang baru-baru doang ya. Kenapa dikatakan kita harus hobi dengan yang lama? Ulama mengatakan man arada ayyataqaddam fa'alaihi bil mutaqaddim. Kalau ente pingin maju, ente harus suka sesuatu yang terlebih dulu. Ente ada sholawat yang baru ngetren, ente hobi ya kayak begituan. Bagus, gak apa-apa. Cuman yang dulu jangan dilupain. Ya, cinta sama yang baru, jangan melupakan yang lama. Itu salah satu ilmu
Hah? Kok maaf? Ini maaf, saudara saya sedang ingin poligami, jadi otaknya selalu ke poligami ya. Maksud Anda ini biar berkahnya double ya. Jadi dari berkah yang lama ada, dari berkah yang baru pun ada. Anda maksud Anda itu adalah ilmu agar kita mendapatkan berkah yang sempurna. Kata saudara Anda itu berkahnya makna. Berkah itu apa? Ilmunya poligami katanya, Masya Allah ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan saudara saya juga ingin poligami, tapi dia harus jihad. Jihadnya melawan mertua. Mudah-mudahan diberikan kemenangan. Ya. Aduh, astagfirullah, malam hari ini tidak ada ngacaplok ya. Maaf ya. Bisa aja ada berkumpul teman-teman lama jadi kayak begini. Astagfirullah. Ya. Tadi ya Ustadz adik ya. Ustadz Adek menjelaskan masalah kalian para santri ya, di santri-santri Anahal sama mana? Santri Ikedaman mana? Ada sebelah situ ya. Apa namanya? Tafrihul Fuad. Masya Allah ya. Masih surur cuman pakai bahasa tafrih ya, membahagiakan hati berarti. Masya Allah ya. Tadi kata Ustadz Adek bahwa kalian di para santri ya, mana juga? Oh, anak mata alam. Mata alam santri juga. Kayak santri gitu juga. Oh, Masya Allah ya. Oh iya siap ya. Berarti intinya kabeh lah ini. Cuma kalimat jadi repot ya. Apa nama semua lah. Mau ada santri yang bukan dari 3 tersebut semua ya. Semua. Oh ya. Semua santri pokoknya. Anda ingin kasih tahu semua kalian itu nanti punya kesempatan membawa syafaat buat orang tua kalian. Betul, yang namanya syafaat itu dari Rasulullah, itu yang namanya syafaatul uzma. Ketika nanti Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya, yang namanya syafaatul uzma, yang tadinya kita di padang mahsyar terombang-ambing bingung, nanti ada juga beberapa orang mereka memang dapat syafaatul uzma dari Rasulullah. Cuman kadang yang namanya syafaatul uzma, ini Anda kasih tahu nih. Syafaatul uzma semua umat Nabi dapat. Tapi bukan berarti yang dapat syafaatul uzma nggak mampir dulu ke neraka, ada. Paling tidak dengan syafaatul uzma diringankan. Kalau bahasa penjaranya istilahnya apa tuh? Hah? Remisi ya, istilah penjaranya berarti remisi. Yang harusnya di penjara 4 tahun jadi di penjara 2 tahun misalkan. Itu dengan syafaatul uzma dapat apa? Remisi tadi. Nah, yang dikhawatirkan apa? Kalau ternyata orang-orang tersebut ya, yang tadi mendapatkan remisi tapi tetap ke neraka, itu adalah mereka orang tua yang anaknya menjadi santri. Ya iya, kalau misalkan santrinya santri yang model salaf, santri yang benar ya, cuma santri modern yang di pesantrennya pacaran, nah, udah orang tuanya dapat syafaatul uzma cuma remisi, anaknya juga cuma santri modern yang keluar 6 tahun tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kalian belajar agama dengan benar, apa yang orang tua kalian inginkan di luar sana, orang tua kalian bekerja, nggak peduli capek, nggak peduli ngantuk, nggak peduli lelah. Yang penting buat anak saya. Ada orang tua yang bodoh, ada orang tua yang bodoh, tapi dia sadar, saya bodoh, jangan sampai anak saya bodoh. Ada orang tua yang tolol, tapi dia pintar. Pintarnya apa? Jangan sampai anak saya ikutan tolol. Bahkan orang tua ingin yang namanya anak itu menjadi sosok yang lebih baik daripada mereka. Makanya kalau ada orang tua yang ingin anaknya pesantren, bagi kalian yang alhamdulillah sudah menginjak pesantren, sedang berada di dalam pesantren, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena nanti ketika kalian, ini anggap kita bicara yang ribuan tahun yang akan datang, ibaratnya udah masuk pada mahsyar. Yang namanya anak
yang siap mensyafaati orang tuanya, dia akan mencari. Biarpun kata Allah, ya fulan, menurut hisab amalan kamu aman, silahkan masuk ke dalam surga. Kalau anak yang pesantren, anak yang santri dengan benar belajar pesantrennya, dia sebelum masuk surga yang dia cari pertama ibu bapaknya. Ya Rob, mana ibuku? Ya Rob, mana ayahku? Bapakku yang dulu cari uang, kadang sampai kemalaman, buat siapa? Buat aku belajar, ya Allah. Ibuku dari kecil mendidik, sampai akhirnya begitu ilmunya mentok, gak bisa ngajar lagi, aku dimasukkan ke dalam pesantren. Ya, ini anak-anak tersebut akan mencari orang tuanya. Beda kalau zaman sekarang ada orang tua yang gak mau masukin anak pesantren, begitu anaknya lengar, udah anaknya bejat, baru masuk ke pesantren. Ini maaf yang kayak gini, anak khawatir gak dapat syafaat dari anak. Yang dapat syafaat itu ketika orang tua mendidik anak, dididik, dan orang tua tahu saya punya ilmu terbatas, mentok cuma segini. Begitu ilmunya habis, gak ada lagi yang diwariskan, ya udah waktunya kita pasrahkan kepada orang yang lebih bisa. Ini anak tersebut mungkin di dunia nggak berasa, di dunia ada rasa cuek sama orang tua, tapi di surga nggak bakalan bisa. Sebelum kakinya menginjak surga, dia cari mana orang tuanya. Syukur-syukur kalau memang orang tuanya nggak ke neraka. Tapi kalau misalkan ada santri yang benar menjadi santri, di pesantrennya dia benar sholat tahajudnya dia bawa pulang ke rumah, duha di pesantren dia bawa pulang ke rumah, baca Quran di pesantren dia bawa pulang ke rumah, akhlak di dalam pesantren dia bawa pulang ke dalam rumah, sampai mati didikan di pesantren dia jaga, didikan di pesantren dia terapkan dalam keluarganya. Ini anak-anak yang nanti bakal menolong orang tuanya, yang walaupun orang tuanya di neraka, apa kata Allah? Ya fulan, dengan keberkahan kamu dibela oleh orang tua kamu di dunia, orang tua kamu gak ingin kamu bodoh di dunia, sekarang dengan keberkahan tersebut jemput orang tua kamu di neraka, bimbing, kamu tuntun masuk dalam surga bersama-sama. Ini keberkahan anak. Di dunia orang tua bisa mendoakan anak, tapi anak gak bisa mendoakan orang tua. Dalam artian gak ada jaminan ijabah dari Allah. Kalau orang tua mendoakan anak, ada jaminan ijabahnya dari Rasulullah. Tapi di akhirat justru terbalik, anak yang akan bisa menyelamatkan orang tua. Makanya kalian santri-santri, mau santri yang dari manapun ya, harus bisa memanfaatkan momen ini dengan benar. Karena kalau sampai kalian bisa memanfaatkan momen ini dengan benar, kalian akan bisa mensyafaati orang tua kalian semua. Ini bukan macam-macam loh. Nanti dari mulai Allah memberikan syafaat, Rasulullah memberikan syafaat, Al-Quran memberikan syafaat, Ramadan memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, Makkah Madinah memberikan syafaat. Nanti terakhir ada jadahnya orang-orang soleh memberikan syafaat. Ada yang memberikan syafaat kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kalian kategori orang-orang yang memberikan syafaat kepada orang tuanya semua. Amin. Ya. Makanya mumpung jadi santri yang rajin belajar, siap? Ya. Sekarang siap, ya. Besok siap? Siap. Seterusnya siap? Siap. Pulang ke rumah siap untuk senantiasa berjamaah? Siap. Iklannya suatu pesantren gak usah ente keluar-keluar. Yuk kita nyantri di An-Nahl, gak perlu. Cukup ente sholat berjamaah tiap waktu ke masjid, rajin witirnya, rajin dohanya, rajin ngaji Qur'annya. Nanti tetangga ente nanya semua, ini dulu nyantrinya di mana? Ini anak saya belajar di pesantren. Iya, di mana? Pesantren An-Nahl.
Ini belajar di mana? Ini belajar di Tafrihul Fuad. Jadi di mana? Di mata alam. Waduh. Nanti orang tua nyari sendiri. Nggak ada kan orang tua ada anak tetangganya mabuk. Ih, jago mabuk. Belajar di mana mabuknya? Ada kayak gitu orang tua. Ada anak tetangga jago naik pohon, maling rambutan, mangga. Widih, ini muridnya keras sakti nih. Belajar di mana? Nggak begitu. Tapi ketika walaupun orang tuanya brengsek, orang tuanya bajingan, lihat anak tetangganya soleh, pingin, ya Allah coba anak saya juga soleh. Nanya ini belajar di mana? Daripada kalian keluar-keluar, ayo pesantren di tempat saya. Ternyata kalian nggak mempraktekkan akhlak pesantren, malah kalian bikin malu nama pesantren kalian sendiri. Nggak usah ngajak orang terlalu banyak pesantren. Ente jadi iklan buat pesantren ente. Kalau ente di luar sana di rumah nggak benar, maka kata orang-orang, jangan pesantren di situ. Ini contoh santrinya kayak begini. Tapi kalau ente benar, orang bertanya dengan sendirinya. Kebayang kalau misalkan satu santri jadi contoh yang benar, lalu nanti tetangganya ada 5 orang yang ikut. Kira-kira nih 5 orang yang ikut, nantinya ketika dia jadi ahli ibadah, ente kebagian nggak tuh pahalanya? Ente nggak ngapa-ngapain dapat transferan pahala. Ternyata dari 5 orang tersebut ada yang jadi kiai. Waduh, ente nggak jadi kiai misalkan, ya. Anggaplah mentok-mentok tukang cilok misalkan. Nggak apa tukang cilok bukan hina apa? Ente dapat pahala nggak? Dapat. Kerjaan ente cuma dorong gerobak, tapi ente pahala kiai, keren kan tuh? Yang pusing siapa? Temen ente yang jadi kiai. Ente di rumah, ya, cuma bikin bulat-bulat belum, pahala kiai, subhanallah. Ya. Oleh karena itu, ya, yang ada di Anahel dibawa ke rumah. Dia kan mau liburan bentar lagi. Dia kadang santri begitu liburan pesantren itu amaliyahnya semua libur. Duha 2 minggu libur. Tahajud 2 minggu libur. Al-Quran 2 minggu tutup. Senin Kamis libur. Sholat di masjid, tar dulu. Kenapa? Mumpung di rumah. Mobile Legend. Nah, hati-hati ya. Itu penyakit daripada orang-orang kafir kepada kita semua. Abi susah payah banting tulang 6 bulan, nggak taunya hancur cuma 2 pekan. 2 pekan ente masuk Anahal udah pusing, udah sumpek lagi. Ngeliat Anahal udah malas. Kenapa? Karena yang 2 pekan di rumah nggak ente praktekin. Tapi kalau yang 2 pekan dipraktekin, ente malah pengen cepet-cepet balik ke Anahal. Kenapa? Rindu. Oh, rindu ngumpul lagi sama teman-teman. Nanti kalau di rumah udah ada ya. Kalau bisa saya minta sama kalian, anak-anak santri, ini perhapaian tolong rada ditahan. Ya. Apalagi Mobile Legends, saya baru tahu ternyata itu game nggak ada pause-nya. AFK. Itu tujuannya apa tuh? Lagi rame-rame, lagi menang-menangnya. Ternyata udah jam 6 lebih 40 menit. Ya Allah, lagi menang. Ini kalau dimatiin pulang dari awal, tanggung. Akhirnya saking tanggungnya sholat maghrib lewat. Gara-gara Mobile Legend. Bukan katanya, ada saya nemuin. Ada orang tuanya nyuruh, ya, jangan kelak mah tanggung. 15 menit kemudian, jangan kelak mah can paeh. Ibunya bingung. Sanu paeh yang ieu mah game. Padahal ibunya cuma mau ngurus sebentar ke warung. Tapi entar dia bilang engke mah. Subhanallah. Gara-gara game gak manfaat buat apa? Ini kelakuan orang-orang kafir buat kita. Ya, hati-hati buat para santriwan santriwati. HP tidak pernah dilarang. Silahkan kalian pakai HP, yang penting pakainya dengan cara yang benar. Apalagi sekarang udah ada yang namanya challenge, naudzubillah min dzalik. Ada yang namanya challenge di joget di trotoar, ya Allah. Umat Islam sudah dicabut rasa malunya, wabil khusus daripada akhwat. Banyak akhwat yang pakai jilbabnya masya Allah lebar-lebar,
tapi di pinggiran jalan, masya Allah, udah lupa sama yang namanya malu. Ya, malu ini ciri-ciri kita manusia punya iman. Kalau umat Islam nggak punya malu, berarti imannya udah copot. Iman berhubungannya, malu berhubungan dengan iman. Hati-hati. Kalau malunya tidak ada, berarti imannya juga tidak ada. Bisa ada jauh nggak? Ini ngeledek kabin ya. Saya lagi batuk kasih asap terus. Asapnya kenceng lagi. Kalau lagi saya alhamdulillah enak banget kalau lagi batuk ya Allah kayak. Jadi kayak apa? Kayak yang ketelan, serasa lagi nelan asap. Ya, baik wanita ya, ikhwan atau akhwat itu wajib punya rasa malu, bil khusus akhwat. Ya, akhwat wajib memiliki rasa malu melebihi para ikhwan. Zaman sekarang subhanallah yang namanya ikhwan kadang-kadang pakaiannya celananya panjang. Bagian akhwat, ya saya nggak bilang akhwat santri, tapi yang saya bilang nih yang di SMA kan, yang laki-laki sih gimana? Panjang sampai kaki kan, yang perempuan sedengkul. Ini sudah diobak-abrik lagi kita masalah malu di sini. Makanya kalian yang masuk ke dalam pesantren harusnya bersyukur karena paling tidak kalian mendapatkan orang tua, kalian memiliki orang tua yang ingin kalian itu menjadi penyelamat mereka nanti di akhirat. Tapi kalau kalian punya orang tua yang cuma ngomonginnya dunia, kamu ingin jadi apa? Jadi dokter, berapa miliar pun bapak bayar. Gak peduli caranya, yang penting kamu mau jadi dokter, silahkan kamu jadi dokter. Ada yang ingin jadi polisi, nggak apa-apa. Sampai orang sekarang kalau mau jadi polisi harus jual kebun. Kalau mau jadi polisi harus jual banda dulu. Udah jadi polisi malah main tembak-tembakan. Jadi Rambo. Ya, kayak ini ya. Kalau kalian punya orang tua ya, yang ibaratnya silahkan menjadi dokter, tapi pendidikan mulanya dari pesantren. Insya Allah nanti dokternya dokter yang berkah. Ingin jadi polisi, tapi didikan awalnya pesantren, insya Allah polisinya polisi yang berkah. Apalagi jadi seorang hakim zaman sekarang, awal didikannya pesantren, insya Allah hakimnya yang berkah. Kalau dari awal dia sudah ajaran-ajaran umum, nggak ada ajaran Allah, orang tua nggak ingin kalian takut sama Allah, orang tua cuek bagaimana kalian beriman sama Allah, berarti ini nanti orang tua yang kalau dibalik, ceritanya kalau dibalik, orang tuanya masuk surga, anaknya ke neraka, sebelum anak yang ngijek neraka ditarik itu orang tua dari surga. Ya Allah, saya bejat gara-gara bapak saya. Bapak saya bilang, udah kamu yang penting jadi dokter. Apapun caranya, mau ngikut orang, masalah operasi apa kek, ada orang sehat, gunting-guntingin ususnya dikatakan sibuk. Atau kamu jadi polisi yang ngapa-ngapain kek. Ada orang lagi ngaji kayak Anahal lagi ngaji, taruh kek narkoba di Anahal, biar kata, oh ternyata Anahal ini bandar narkoba ternyata. Ya sibuk lah, polisi zaman sekarang kan begitu. Ya. Kalau sampai seperti itu, orang anaknya dididik bejat sama orang tua, sebelum anaknya kakinya menginjakkan ke dalam neraka, mereka akan mengatakan, ya Allah, hancurnya saya gara-gara ibu bapak saya, bejatnya saya gara-gara ibu bapak saya tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali mereka berdua engkau tarik masuk ke dalam neraka bersamaku. Ini kebalikannya. Makanya kalian harus bersyukur ya. Bukan hanya bersyukur jadi umat Islam, bukan hanya bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, tapi bersyukur kalian punya orang tua yang peduli, orang tua yang ingin menjadikan kalian sosok yang lebih soleh, sosok yang alim tapi mengamalkan ilmunya karena Allah. Kalau kalian punya orang tua seperti itu, ayo senantiasa bersyukur kepada Allah agar benar-benar ya. Kalau perlu orang tuanya nggak usah disyafaatin ya. Kalau perlu orang tuanya nggak usah ada judulnya ke neraka. Kita minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan kita sekeluarga masuk surganya bareng-bareng. Hisabnya ringan, dapat syafaat dari Rasulullah di bareng-bareng.
masuk surganya bersama dengan Rasulullah juga. Amin ya rabbal. Nah, udah pernah bersyukur belum jadi santri? Malah kadang-kadang marah jadi santri. Ada yang bilang pesantren itu tempat pembuangan. Hati-hati, pesantren bukan tempat pembuangan. Nah, dulu Habib Rizik pernah menjelaskan, cikal bakalnya polisi santri, cikal bakalnya tentara santri. Itu semua berawal dari santri. Kalau nggak ada santri di Indonesia nggak ada polisi. Kalau nggak ada santri di Indonesia nggak punya tentara. Kalau nggak ada santri di Indonesia nggak akan pernah merdeka. Berarti kalian ini adalah salah seorang santri yang manfaatnya bukan hanya membebaskan Indonesia kemerdekaan dari penjajahan, bukan, tapi membebaskan Indonesia dari kebodohan, dari kemaksiatan, menjadikan Indonesia negara yang penuh dengan rahmat dan berkah. Itu tugasnya santri. Kalau nanti udah keluar, udah bisa dakwah, beneran bisa dakwah dengan ikhlas, tujuannya karena ingin mendapatkan berkah dari Allah, cinta dari Allah, cinta dari Rasulnya, maka insya Allah kalian mendapatkan itu semua dengan keikhlasan kalian dalam berdakwah. Amin ya rabbal. Nah ini ya pesan singkat dari Al-Fakir sebelum kalian semua para santriwan dan santriwati anak liburan. Tafsirul Fuad udah liburan belum? Bebas ya, liburan kalau dia. Ada liburan, nggak ada liburan atau bebas? 1 tahun nggak liburnya Ramadan doang apa gimana? Ramadan aja? Oh, lebih ketat lagi, lebih keren lagi tuh. Anak kayak gitu deh. Siap? Pagi siap. Kenapa emangnya di anak lah bentar ente? Pagi siap. Abinya nggak bisa liburan. Padahal yang ada dengan laporan dari wali santri Anahal, alhamdulillah semenjak santri-santrinya di Anahal pengeluaran beras lumayan irit. Karena santri Anahal kalau makan subhanallah nggak ada yang nggak nambah. Nah, jadi yang di rumah di sana irit, yang di sini yang tekor. Nah, makanya jadi ternyata liburan ini bukan untuk santri tapi untuk pimpinannya. Ya, sudah terbukti berarti barusan. Anda kira bakal didukung oleh Abi, Abinya nggak setuju. Sebelum kalian tidak setuju, Abi sudah tidak setuju kalau Anahal liburan setahun cuma sekali. Ya sudah nggak apa-apa, berarti tetap liburan 2 kali. Apa perlu 3 kali? 2 kali aja udah. Saya ini anak saya pulang setahun 2 kali juga pusing sampai 3 kali. Setiap mau kesini harus melewati perdebatan yang panjang ya. Tapi mudah-mudahan ya dengan kalian belajar di sini, insya Allah ini cuma sebagai pemula ya, pemula ilmu kalian yang nantinya akan kalian teruskan ya ke jenjang berikutnya yang insya Allah semakin bertambah umur kalian, semakin bertambah ilmu kalian, menjadi tambah takut kalian kepada Allah, tambah cinta kalian kepada Rasulullah, sehingga lebih sana lagi, lebih dekat hidup kita dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kalian di rumah nanti ya, dijadikan pesan untuk diri kita masing-masing agar ajaran di sini yang sudah beberapa bulan diterapkan di Anahal tidak hilang cuman selama 2 pekan itu. Cuman 2 pekan, jangan sampai hilang ya. Di pelajari dipraktekkan di rumah kalian masing-masing. Siap? Santri insya Allah. Santri anak ngomong. Siap. Ini sudah fokus di bawah HP. Siap kan ngomong sama santri ya. Siap? Siap di rumah tetap duha? Siap. Tetap tahajud? Siap. Tetap baca Quran? Siap. Tetap berjamaah? Siap. Tetap puasa Senin Kamis? Siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi janji antara kalian dengan Allah, bukan dengan saya. Antara kalian dengan Allah, dan ini insya Allah bakal menjadikan kalian santri yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa yakum ila siratil mustaqim. Walahuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga jadi santri. Bangga jadi santri. Bangga jadi santri. Mau sampai kapan jadi santri?
sampai mati ya. Kita sakti penerus Rasul. Ya intinya tadi yang disampaikan, kita jadi generasi penerus Rasul.